Simak catatan WKR pejabat trah koruptor, bapak dan anak korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bersama Budi WKR, Wahana Kedaulatan Rakyat di channel Wong Kutha Miring, Demangan, Kota Madiun. Saudara-saudara, perkembangan dan perjalanan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru berganti Orde Reformasi membawa perkembangan dan perubahan arah bagi perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia. Di antaranya dengan pemilihan langsung pada pemilu presiden, DPR dan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, bahkan kepala desa, menjadikan demokrasi lebih terbuka. Kalau dulu untuk menjadi DPR harus dari kader partai, sekarang ini tidak, termasuk presiden dan kepala daerah. Nah, kali ini saya akan membicarakan khusus pemilu kepala daerah yang saat ini mulai muncul kandidat-kandidat yang diusung maupun didukung oleh partai politik maupun independen. Tentu saja partai mempertimbangkan elektabilitas dan popularitas calon yang didukung atau diusung demi kemenangan partai tersebut. Celakanya, terkadang popularitas tidak diimbangi dengan kapasitas yang memadai, sehingga popularitas ini menggoda para pengusaha, tokoh agama, atau tokoh terkenal lainnya ingin berkuasa dengan harapan kalau sudah menjadi penguasa, semua bisa diatur, terutama yang menguntungkan dirinya, keluarganya maupun kerabatnya. Ada di kepentingan yang menyusupi ini. Untuk urusan kesejahteraan masyarakat nanti dulu, yang penting tujuan menjadi penguasa tercapai. Nah, WKR memiliki catatan siapa saja kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya dan terlibat kasus korupsi juga. WKR telah mencatat dinasti kepala daerah yang terlibat korupsi, di antaranya Bupati Kukar Rita Widyasari ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus gratifikasi terkait izin sebuah proyek. Sebagaimana kita ketahui, Rita Widyasari adalah anak kandung almarhum Saukauni Hasan Rais, mantan bupati sebelumnya. Ya, jadi ceritanya dulunya bapaknya menjadi Bupati Kukar, kesandung kasus korupsi, kemudian dilanjutkan oleh anaknya menang dan ternyata juga korupsi juga. Ada yang lain juga, yaitu Bupati Musi Banyuasin Dodi yang merupakan anak kandung dari Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2018, yaitu Alek Nurdin yang terjerat kasus korupsi pertambangan dan energi. Ada juga Wali Kota Cilegon Tubagus Imam Aryadi menyusul jejak ayahnya Tubagus Aat Syafaat yang sebelumnya juga menjadi Wali Kota Cilegon. Dan masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan satu persatu,
Ini merupakan gambaran betapa dahsyatnya kasus korupsi menggoda penguasa. Ditilik dari latar belakangnya, rata-rata mereka itu pengusaha yang sukses sebetulnya. Karena kesuksesannya itulah mereka mencatatkan namanya pada deretan orang-orang yang populer. Nah, kepopuleran itulah yang dimanfaatkan untuk alih status dari pengusaha menjadi penguasa. Rupanya dengan kekuasaan itulah mereka dapat mengendalikan aturan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi dirinya, keluarganya, maupun kerabatnya. Namun sayangnya setelah berkuasa, ini karena yang saya sampaikan tadi kapasitasnya tidak memadai, kemudian juga pengalaman-pengalaman di birokrasi juga tidak menguasai. Akhirnya perbuatan-perbuatan yang seenaknya itulah dianggap dianggap tidak terjadi masalah jika melakukan hal ini. Akhirnya terjerat kasus korupsi yang mengantarkan mereka menjadi deretan nama koruptor. Saudara-saudara, sebagai masyarakat yang cerdas, hendaknya kita memilih para calon pemimpin yang memiliki kapasitas, bukan sekedar popularitas tanpa diimbangi kapasitas dan moralitas yang memadai. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah. Kecerdasan masyarakat dalam memilih pemimpin yang bersih, amanah, bermoral merupakan andil besar dalam kesejahteraan dan makmurnya negeri ini. Sudah triliunan uang negara ini dirampok oleh koruptor, sehingga negara ini masih terseok-seok dalam mencapai tujuan nasionalnya, yaitu mencapai kesejahteraan sosial. Saya Budi WKR, nantikan konten-konten saya lainnya yang merupakan edukasi untuk kita semua dalam berdemokrasi yang cerdas, menghasilkan pemimpin yang amanah, dapat mensejahterakan rakyatnya. Salam demokrasi tanpa korupsi. Anda yang menentukan masa depan bangsa. Jika kita salah memilih pemimpin yang korupsi, sebenarnya kitalah yang andil besar dalam merusak negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.